海神后代，莫伤！ Pergilah, kalian semua itu, keturunan Dewa Laut. Rambut dan pakaian perang emasnya berkibar di belakangnya. Dengan pupil seperti safir, kecantikannya seperti wanita. Ini adalah pemuda yang sangat kuat. Sambil menunjuk dengan tombak emas di tangan, dia berkata, kalian semua, mundur. Kalau tidak, dibunuh tanpa ampun. Tatapan Si Hao dingin, dan tanpa sepatah kata pun, pedang hitam patah terangkat. Itu meretas ke depan dengan segera, cahaya hitam meletus ke langit, makhluk ras laut itu berteriak. Simbol tersembunyi meletus dari seluruh tubuhnya, kekuatan yang kuat dilepaskan, tetapi masih tidak dapat memblokirnya. Dia mengangkat tombak di satu tangan dan menyerang ke depan. Gelombang emas yang perkasa melonjak dan meledak dengan suara Hong Long Leng. Si Hao bergerak ke samping sekaligus, menghindari serangan itu. Kamu mengambil perahu kertasku, jadi kamu akan membayar dengan nyawamu. Keturunan itu berkata dengan tenang. 10 lorong surgawi muncul secara bersamaan, saling berhubungan menjadi cincin saat mengelilingi si kecil. Dengan cincin surgawi abadi, Si Hao melambaikan pedangnya dan melangkah maju seperti dewa surgawi. Pedang patah itu tampak tak terbendung saat cahaya hitam meletus darinya. Si Hao mengayunkan lengan kanannya, menyerang ke arah kepala keturunan Dewa Laut. Pria muda itu mengangkat tangan memegang tombak ke arah langit. Dia menangkis pedang yang patah dengan tombaknya. Tabrakan itu mengakibatkan ledakan lampu yang gemerlap, dampaknya mencengangkan, kekuatannya di luar imajinasi orang. Keturunan Dewa Laut tetap acuh tak acuh. Dia tidak dihambat sama sekali dan terus bertindak merendahkan. Aura tak terkalahkannya berkembang lebih besar saat dia mengarahkan tombak ke arah Si Hao dengan sangat kuat, hingga tingkat yang konyol. Dia benar-benar tidak bisa menahan lawannya di tempat. Namun hal tersebut tidak membuat Si Hao putus asa, tanpa sepatah kata pun. Tombak desuset di udara, menyebabkan cahaya emas untuk lonjakan dan galop seperti ribuan kuda dan tentara. Si Hao menghindari konfrontasi langsung dan berteriak panjang. Cincin surgawi bersinar cemerlang seperti matahari saat mengelilingi pedang yang patah. Saat kedua senjata bertabrakan dengan keras, suara logam yang memekakkan telinga yang mengguncang satu jiwa mereka dihasilkan. Saya tak tertandingi, siapa yang berani bertarung denganku? Mati konsekuensinya, kata Dewa Laut, kalau begitu datang dan kalahkan aku. Bocah iblis itu menjawab, keyakinannya pada dirinya sendiri tidak terlepas sedikit pun. Setelah melangkah ke level ini, dia percaya bahwa dia tidak bisa dikalahkan, dan belum dikalahkan, jadi dia mendambakan lawan yang kuat. Namun di lain arah terdengar suara, persetan menjadi tak tertandingi, kalian semua akan tunduk padaku pada akhirnya. Gelombang pasang yang terik bergegas ke arah mereka seperti lava yang mengalir dari gunung berapi yang meletus. Cahaya itu menyala menutupi langit, berguling dengan cepat. Sesosok muncul dari dalam cahaya merah, dan sambil memegang tombak berwarna merah darah, tombak itu tiba dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menyerang keturunan Dewa Laut. Pendatang baru itu adalah seorang pria muda yang dikelilingi oleh awan merah. Dia mengenakan baju besi merah tua, di tangannya ada tombak yang menyerupai berlian merah darah yang dipoles. Pria muda itu memiliki tampilan yang agung seperti dewa perang. Dia turun dari atas dengan kekuatan yang tak tertandingi saat dia menyerang keturunan Dewa Laut. Di masa lalu, leluhurnya hanya selangkah lagi untuk mengalahkan Dewa Laut, tetapi pada akhirnya ditekan olehnya. Kali ini, saya akan menyelesaikan warisannya dan menguasai Laut Biru, kata pemuda yang dikelilingi cahaya warna merah itu. Hahaha, hari ini aku juga akan menekanmu, kata Dewa Laut. Pemuda klan laut menanggapi dengan dingin. Dan, perkelahian pun terjadi di antara keduanya. Tombak emas bertabrakan dengan keras dengan tombak merah darah, menumpahkan puluhan ribu sinar matahari dan warna keberuntungan. Salah satunya adalah keturunan Dewa Laut yang keperkasa, yang lainnya klan kuno yang tangguh yang telah menantang Dewa Laut besar dengan kemampuan menggetarkan bumi. Mereka sangat kuat, seru bocah iblis itu. Sesaat kemudian Si Hao berbalik dan pergi, karena pertempuran di sini bukan urusannya lagi. Dia berlari cepat menuju sarang Kunpeng, sarangnya selalu berubah. Pada awalnya tampak primitif dan kusam, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu secara bertahap akan mulai cerah menjadi warna emas yang bersinar. Namun, beberapa saat kemudian, itu akan kembali ke keadaan hitam.
Apa itu? Seru seseorang. Cahaya terpancar dari pintu masuk sarang, menciptakan fluktuasi besar. Pintu masuk telah dilanggar, seseorang telah membuka bidang dao untuk masuk. Teriak makhluk, menyebabkan kegemparan. Sekelompok makhluk kuat berkumpul di sekitarnya. Kelompok ini adalah kekuatan tingkat atas yang terdiri dari makhluk darat. Mereka memegang tulang retak yang terpancar secara misterius. Tulang itu tampak biasa, tetapi begitu meledak menjadi hidup. Itu, fragmen tulang Kunpeng. Beberapa mulai berteriak setelah mengenali objek tersebut. Tiba-tiba setelah itu datang lagi energi ungu menyebar dari seluruh area, itu melepaskan fluktuasi yang sangat hebat. Ikan batu kecubung, seseorang berteriak dengan ekspresi kaget. Ini adalah makhluk yang sangat langka yang ada dalam legenda. Makhluk-makhluk ini bisa menelan esensi duniawi dan menyimpannya sebagai batu kecubung. Ikan ametis yang sangat terampil dan kuat secara alami cukup menakutkan. Para ahli melihat pedang terbang ungunya, mata mereka langsung terbakar keinginan. Ini adalah harta yang jarang terlihat. Pedang ametis tanpa kotoran akan membuat orang-orang dari Archaic Divine Mountains iri. Untuk mengarahkan pandanganmu padaku, kalian semua sebaiknya terus bermimpi. Ikan ametis mencibir. Meskipun tingginya hanya 1 meter, fluktuasi yang dipancarkannya membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang buas yang sangat besar. Amethyst Fish membuka mulutnya dan menghirupnya, lempengan batu itu menyusut dan masuk ke mulutnya sebelum menghilang. Bukankah itu harta karun tertinggi? Bagaimana teknik berharga Kunpeng yang sebenarnya bisa begitu mudah direbut? Semua orang tertanya-tanya. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, menyebabkan kebisingan segera memenuhi area yang luas itu. Semua pertempuran berhenti saat semua orang bergegas maju menuju pintu masuk. Sepasang pintu batu besar menghalangi jalan mereka, dengan pohon-pohon kuno tumbuh di samping mereka. Ini adalah jenis pohon yang menjadi asal kayu kuno sarang Kunpeng. Mereka seperti tembok saat mereka menjulang di atas area ini, membuat rute melalui pintu batu menjadi satu-satunya jalan yang tersedia. Mereka belum pernah melihat kayu kuno sarang itu sampai sekarang, akibatnya, sangat masuk akal bagi mereka untuk curiga bahwa inilah masalahnya. Seekor binatang laut yang panjangnya kira-kira 10 zang muncul, itu adalah paus laut dengan setengah tubuhnya dalam bentuk humanoid. Dengan kekuatan yang dahsyat mendorong ke arah pintu itu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bergerak sama sekali. Kera keras perak pun muncul, itu sangat agresif, itu dengan cepat mengeluarkan artefak berharganya dan menyerang ke arah gerbang batu besar untuk menghancurkannya. Dari mana kera keras perak itu berasal, berani menyerang simbol Kunpeng? Ini benar-benar menjengkelkan, apakah dia ingin mati? Seseorang berteriak, mengutuk keras dalam kemarahan. Semuanya, jangan simpan harta kita lagi. Sisa-sisa Kunpeng kami sudah rusak parah, jadi kami hanya bisa mencapai titik ini. Saya percaya bahwa pasti ada seseorang di sini yang memiliki item penting. Saat ini, kita perlu melakukan upaya bersama untuk membuka gerbang ini. Kelompok paling depan berbicara, orang-orang ini adalah aliansi para ahli dari Archaic Divine Mountains, dan kelompok mereka terdiri dari pria dan wanita muda yang kuat. Kami memiliki potongan skala yang rusak, ras setan laut muncul. Sebuah skala retak muncul di tangan pemimpin mereka, dan di dalam skala emas ada garis-garis pola hitam samar. Ada pula yang mengeluarkan bulu yang hancur, itu memiliki aura yang murni dan suci. Dari penampilannya, ini adalah bulu daripada bulu Kunpeng yang agung. Sekelompok makhluk darat lain muncul, mereka mengeluarkan segumpulan darah hitam yang dikabarkan ditinggalkan oleh Kunpeng. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Jika digiling menjadi bubuk dan dikonsumsi, efek obatnya pasti akan sangat mengejutkan. Pada akhirnya, semua orang mengeluarkan berbagai hal yang ditinggalkan Kunpeng, darah, tulang, sisik, dan bulu. Mereka menerima persetujuan dari gerbang batu, dan itu melepaskan gelombang cahaya lembut. Setelah suara gemuruh, sarang berdebu dibuka. Pada saat itu, gelombang cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, membanjiri wilayah kuno ini. Semua orang dihujani hujan cahaya abadi. Segera setelah itu, individu yang kuat ini bergegas maju, melangkah ke sarang kuno yang sebenarnya. Kali ini, Si Hao tidak melanjutkan tetapi malah tetap tinggal. Dia mulai merasa bahwa sarang Kunpeng ini terlalu berbahaya,
dari pertama orang masuk waktu berjalan setengah bulan, dan mereka tidak membuahkan hasil. Benar saja, ketika Si Hao tiba, dia melihat semua orang tidak jauh di depannya. Semua orang berteriak ketakutan, sarangnya terlalu besar. Mereka melakukan perjalanan selama setengah bulan lagi dan menempuh jarak yang sangat jauh. Namun mereka masih belum melihat tanah terlarang terakhir. Saya terlalu ambisius, mencoba mendapatkan teknik Kunpeng segera. Akibatnya, saya menjadi semakin gelisah, sampai pada titik di mana saya bahkan tidak bisa tenang. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak terus mengikuti mereka dan malah berhenti. Dia ingin menenangkan dirinya dan berkultivasi di dalam tanah berharga yang jarang terlihat ini untuk jangka waktu tertentu. Si Hao bermeditasi selama 2 hari sebelum bangun, akhirnya, dia memasuki daerah yang sangat damai. Setelah melakukan perjalanan melalui jalan kecil dan memanjat dinding sarang Kunpeng, dia duduk dengan kaki bersilang di atas struktur kayu kuno yang terjalin untuk memahami hukum dunia ini dengan damai. Dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada meditasinya, anak iblis itu segera membedah berbagai pertempuran yang terjadi di dalam sarang Kunpeng. Dia kemudian menganalisis semua pertempuran yang dia alami selama dia melakukan perjalanan melalui perairan. Alam transformasi roh adalah alam di mana seseorang harus memahami arti dari setiap kata, itu bisa berevolusi serta merekonstruksi dirinya sendiri, menjadikan tahap ini sebagai tahap kultivasi yang penting. Segala sesuatu memiliki rohnya sendiri, entah itu sehelai rumput, pohon yang menjulang tinggi, setitik debu, atau bahkan sebutir pasir. Mereka semua memiliki sifat spiritual mereka sendiri, dan tentu saja, ini bahkan lebih benar untuk makhluk hidup. Dengan demikian, alam transformasi roh adalah transformasi dari semua jenis sifat spiritual. Ini adalah pembentukan roh seseorang, dan dengan melakukan itu, merekonstruksi diri menjadi yang paling kuat. Jika seseorang mampu mencapai ekstrim yang sebenarnya dari alam ini, maka mereka akan mendapatkan perubahan dan manfaat yang luar biasa menakjubkan.